Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, dan salam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ilham Salim Siregar, NIM 0506202156, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, pada video singkat kali ini yaitu bertemakan tentang wajah pendidikan pada masa pandemi COVID-19, khususnya pendidikan kewarganegaraan menurut pendapat mahasiswa. Maka dari itu, judul yang saya buat adalah Mahasiswa Berbicara, yang menyangkut tema yang telah saya sebutkan, yaitu wajah pendidikan pada masa pandemi COVID-19, khususnya pendidikan kewarganegaraan. Baik, di video singkat kali ini akan ada dua pembahasan di mana statement ini saya dapatkan dari fakta yang telah saya alami dan fakta yang telah terjadi di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini. Adapun pembahasan yang saya bahas pada video singkat ini adalah yang pertama, pendidikan di kala pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah pengimplementasian pendidikan kewarganegaraan di kala atau di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, kita masuk ke materi yang pertama atau pembahasan yang pertama, yaitu pendidikan di kala COVID-19. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui sistem pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pendidikan yang kita rasakan sebelum pandemi COVID-19, yaitu merupakan sebuah kebiasaan bagi kita, baik dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan di perguruan tinggi, kita biasa menghadiri perkuliahan dan sekolah lainnya itu dalam keadaan offline atau secara bertatap muka dengan guru ataupun dosen. Namun pada keadaan yang sekarang ini, di mana ketika pandemi COVID-19 atau virus corona masuk ke wilayah Indonesia, ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka timbul yang namanya pendidikan yang kurang efektif, di mana pada saat ini yang kita jumpai sekarang ini adalah pendidikan dilakukan secara daring atau stay at home. Ini memungkinkan atau beberapa pelajar berpikir bahwa ini adalah kurang efektif dalam melakukan pendidikan secara daring. Namun apa mau dikata atau apa yang andai bisa dikata bahwa pendidikan harus tetap dijalankan sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang terdapat di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang telah disepakati oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka dari itu situasi pada masa COVID-19 ini tidak memutus harapan bagi kita untuk tetap bisa melakukan pendidikan, baik itu pendidikan agama, pendidikan sains dan lain sebagainya. Memang pada dasarnya kita akan mengalami yang namanya kemunduran dari segi pendidikan, dikarenakan biasanya kita harus bertatap muka dengan guru kita, dan sekarang ini kita harus stay at home. Kita harus bisa menyesuaikan itu semua. Maka dari itu pemerintah atau institusi pemerintah berinisiatif untuk membuat beberapa solusi
untuk tetap mengadakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Di antaranya, yang pertama adalah metode project based learning, di mana project based learning ini langsung diprakarsai oleh hasil implikasi dari surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, di mana project based learning ini memiliki tujuan untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Biasanya metode project based learning ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil. Jadi di sini mahasiswa ataupun peserta didik lainnya di jenjang pendidikan apapun itu membentuk suatu kelompok belajar kecil yang nantinya di situ akan bisa mengerjakan sebuah proyek, eksperimen, dan juga inovasi. Namun metode pembelajaran ini harus bisa disesuaikan dengan zona yang telah disepakati oleh pemerintahan pusat, di mana setiap wilayah negara Indonesia itu memiliki zona, di mana ada zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Dan metode project based learning ini itu biasa dilakukan atau diterapkan pada wilayah yang berada pada zona kuning ataupun hijau. Kemudian pemerintah juga menyiapkan metode yang kedua, yaitu daring method atau metode daring, di mana metode ini sudah kita rasakan sampai sekarang, baik dari Sumatera, dari Pulau Sabang sampai Pulau Merauke, di mana metode daring method ini itu memanfaatkan jaringan online, di mana di sini siswa harus bisa menggunakan secara kreatif fasilitas yang ada. Sisi positif dari daring method ini yaitu peserta didik itu bisa membuat sebuah konten belajar seperti yang saya buat ini, kemudian belajar stay di rumah untuk memutus mata rantai COVID-19. Namun ada juga sisi tidak baiknya atau kelemahan dari metode ini, di mana dari Pulau Sabang sampai Pulau Merauke itu tidak semua orang bisa mendapatkan jaringan yang baik. Maka dari itu ini adalah tugas bagi pemerintah untuk bisa menyesuaikan jaringan bagi teman-teman kita ataupun peserta didik lainnya untuk bisa belajar menggunakan jaringan yang baik tanpa harus ada terjadi yang namanya lag pada saat belajar. Kemudian pemerintah juga membuat metode yang selanjutnya yaitu luring method. Luring method ini atau biasa kita definisikan sebagai belajar tatap muka, ini sudah terjadi di saat sebelum pandemi. Jadi belajar bertemu dengan guru dan juga dosen, itu namanya luring method. Namun luring method ini bisa diimplementasikan di saat pandemi COVID-19 ini ketika memang pada situasi zona yang sudah standar dari new normal. Biasanya ini dilakukan pada zona hijau, dan ini modelingnya adalah pergantian shift atau secara bergiliran. Jadi siswa-siswa yang tidak bisa atau terkendala jaringan atau tidak mempunyai fasilitas untuk melakukan metode yang sebelum-sebelumnya, maka dari sini pemerintah menyesuaikan bagi para peserta didik yang tidak bisa atau tidak memiliki fasilitas yang ada, bisa datang ke sekolah dan mengikuti pendidikan seperti layaknya biasa saja. Jadi ini dibatasi dan dilakukan secara bergiliran. Baik, kemudian metode yang selanjutnya yang dibuat pemerintah adalah home visit method, di mana home visit method ini adalah salah satu opsi metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang datang ke rumah peserta didik. Biasanya metode home visit method ini biasa digunakan pada peserta didik dengan jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas yang dikenal dengan nama homeschooling. Jadi guru datang ke rumah peserta didik. Baik, kita masuk ke materi yang kedua atau pembahasan yang kedua yang berjudul pengimplementasian pendidikan kewarganegaraan pada masa COVID-19 ini.
Jadi yang kita ketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan ini sering diajarkan, bahkan sudah diterapkan baik dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Mengapa? Dikarenakan pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan bagi masyarakat Indonesia guna untuk mengenalkan bagaimana Indonesia itu berdiri, sejarah Indonesia itu berdiri, dan juga bagaimana negara dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan baik. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini sudah diterapkan baik dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan jenjang perguruan tinggi. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini di masa COVID-19 ini gunanya untuk apa sih? Jadi yang perlu kita ketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan ini yang biasanya kita pelajari adalah Pancasila. Hal simple, yaitu hal simple yang merupakan dasar negara Republik Indonesia. Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila, di mana Pancasila ini berisikan 5 dasar, yang dimana 5 dasar ini baik dari zaman dahulu, dari zaman pertama dibuat sampai zaman sekarang, isinya tetap sama, maknanya tetap sama, namun bisa diimplementasikan atau bisa digunakan di masa apapun, baik dari zamannya Bung Karno dulu sampai zaman sekarang, yaitu generasi milenial, bahkan pada saat COVID-19 ini. Jadi pendidikan kewarganegaraan pada saat COVID-19 ini yang saya ambil statementnya adalah implementasi dari sila-sila Pancasila yang diterapkan pada masa COVID-19 ini, khususnya pada pendidikan. Baik, jadi pengimplementasian pendidikan kewarganegaraan di masa COVID-19 ini dari Pancasila, yaitu dari sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa yang melambangkan bintang. Jadi apa sih pengimplementasian pendidikan kewarganegaraan di masa COVID ini pada sila yang pertama? Jadi yang kita ketahui bahwa sebagai warga negara Indonesia, kita telah dihimbau oleh pemerintah dan juga tokoh agama, baik dari agama Islam dan agama lainnya, bahwa kita harus harus melakukan ibadah itu di rumah saja. Hal ini menjadi tolak ukur yang baik untuk memberantas mata rantai COVID-19. Memang pada dasarnya hal ini juga menjadi komplikasi yang sangat berat, di mana kita biasanya melakukan ibadah di rumah ibadah kita, namun sekarang kita melakukan ibadah di rumah saja. Tapi hal positif yang bisa kita dapat adalah kita bisa memutus mata rantai COVID-19. Kemudian sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengimplementasiannya yaitu kita harus bisa saling tolong-menolong dalam pelayanan COVID-19. Maksudnya apa? Misalnya kita tinggal di suatu wilayah, kita katakanlah sebuah gang, di mana gang itu berisikan 20 rumah atau 20 kakak gitu ya. Jadi di gang itu atau di wilayah itu ada yang terkena COVID-19. Kita tahu bahwa COVID-19 itu menyebar atau bisa menyebar ke masyarakat lainnya melalui sistem pernapasan, bersentuhan, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita sebagai warga Indonesia, sebagai masyarakat yang baik di dalam wilayah tersebut, mari kita tolong keluarga itu dengan cara misalnya pemenuhan gizinya, kemudian kita pantau bagaimana perkembangannya, dan itu harus kita collab dengan misalnya kepling di tempat sana, kemudian warga sekitar sana, sehingga kita bisa memantau keluarga yang ada di gang kita tersebut. Jadi masuk kita ke sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini bagaimana pengimplementasian pendidikan kewarganegaraannya di saat COVID ini? Jadi implementasiannya adalah sebagai warga negara Indonesia, kita sama-sama bersatu dari Pulau Sabang sampai Merauke, kita sama-sama bersatu untuk berjuang memutus atau memberantas mata rantai COVID-19.
Ya, misalnya ini kita dengan cara menerapkan 3M, yaitu memakai masker, memakai hand sanitizer, dan juga mencuci tangan. Itu adalah upaya dari pemerintah untuk menekan atau memberantas penyebaran mata rantai COVID-19 ini. Jadi kita harus tetap bersatu untuk bisa memberantas dan menghilangkan COVID-19 ini dari negara kita ini, negara Indonesia. Baik, masuk kita ke sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi pengimplementasian dari sila keempat ini adalah melaksanakan upaya pemberantasan mata rantai COVID-19 yang telah dimusyawarahkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini telah bermusyawarah untuk memberantas mata rantai COVID-19 ini, yaitu biasanya penerapan social distancing, kemudian physical distancing, kemudian baru-baru ini ada vaksinasi, dan kemudian ada juga gerakan 3M tadi. Jadi maka dari itu kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan sebagai warga negara Indonesia yang baik juga harus mendukung program pemerintah guna memberantas COVID-19 ini. Dan itu merupakan implementasi dari sila keempat. Kemudian masuk ke sila kelima. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, apa sih implementasiannya pada pendidikan kewarganegaraan di masa COVID ini? Yaitu menjalankan hak dan kewajiban. Kita sebagai masyarakat Indonesia memang memiliki hak, misalnya hak untuk berbelanja, hak untuk jalan-jalan, hak dan lain sebagainya. Hak yang kita peroleh ini sebelum pandemi telah terpenuhi. Pada saat pandemi ini bukan berarti tidak terpenuhi, hanya saja situasi dan kondisi pada saat ini, pada saat pandemi COVID-19 ini tidak memungkinkan kita untuk bisa berbuat semena-mena. Maka dari itu, semisal di wilayah kalian itu diterapkan yang namanya PPKM, maka dari itu kita harus bisa mendukung program pemerintah ini untuk bisa memutus mata rantai COVID-19 ini. Walaupun hak kita dibatasi, hak kita berbelanja, ingin kita berbelanja ke mall, tapi situasinya seperti ini, kita tahan dulu. Kita sama-sama berjuang untuk bisa memutus mata rantai COVID-19 ini. Baik, demikian materi singkat dari saya mewakili mahasiswa berbicara tentang tema bagaimana wajah pendidikan pada masa pandemi COVID-19, khususnya pendidikan kewarganegaraan, di mana pembahasan yang saya bahas tadi yaitu adalah pendidikan di kala pandemi COVID-19 dan juga pengimplementasian pendidikan kewarganegaraan di kala pandemi COVID-19. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan dalam video singkat ini. Saya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah, tetap melakukan social distancing, physical distancing, dan tetap juga menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga memakai hand sanitizer. Tetap jaga kesehatan dan stay at home. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, dan salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.